Tuh, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaimah dengan NPM 2334035163006 dengan mata kuliah Manajemen Perpajakan. Eh, pada kesem- pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2026 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Slide yang kedua yaitu ada daftar isi. Baik, untuk garis besar materi yang saya bakal bahas kali ini meliputi pendahuluan, latar belakang PP nomor 26, tujuan diterbitnya PP nomor 20 tahun 2026. Selanjutnya itu ada pokok-pokok perubahan. Terus yang selanjutnya itu ada penerapan, dampak penerapan. Dan yang terakhir ada terakhir ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dan rumusan masalah. Kita masuk ke bagian latar belakang dulu ya. Seperti yang kita tahu, pajak penghasilan PPH itu punya peran yang krusial banget buat penerimaan negara sekaligus jadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, pemerintah sebelumnya kan udah bikin PP nomor 55 tahun 2022 sebagai langkah penyelesaian pengaturan di bidang pajak penghasilan guna merespon dinamika perekonomian serta penyempurnaan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan kepastian hukum. Rumusan masalah ya, yang pertama tuh ada latar belakang perubahan. Bagaimana belakang perubahan dan pertimbangan yuridis serta ekonomis yang mendasari diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Yang kedua itu ada pokok-pokok perubahan. Apa saja pokok-pokok perubahan dan penyesuaian ketentuan utama yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 di bidang pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan. Apa tujuan dan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui berlakuan penyesuaian pengaturan pajak penghasilan dalam pengaturan ini. Yang keempat yaitu ada dampak penerapan. Bagaimana implikasi atau dampak penerapan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 terhadap kepatuhan wajib pajak dan iklim perpustakaan atau pajak nasional. Selanjutnya ada tujuan diterbitnya PP nomor 20 tahun 2026. Nah, terus apa sih tujuan utama dari diterbitnya PP nomor 20 tahun 2026 ini? Yang pertama tuh intinya tuh ada 3 poin penting ya. Yang pertama itu ada memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha dan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi menjelaskan kebijakan pajak dengan situasi ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal pemerintah. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemudahan berbisnis sekaligus mendukung perbaikan iklim investasi di Indonesia agar regulasi PPH kita jadi lebih adil dan berdaya saing. Slide ke-6 yaitu ada pokok-pokok perubahan dalam PP nomor 20 tahun 2026.
Nah, ini intinya dari perubahan yang paling penting untuk kita catat. Yang pertama itu ada penegasan subjek PPh final UMKM. Sekarang ditegaskan lagi, ini fasilitas PPh final UMKM itu hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, serta wajib pajak badan berbentuk perseroan atau perorangan dan koperasi dengan batasan omset maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun. Yang kedua itu ada pekerjaan. Pekerjaan bebas dikeluarkan. Nah, profesi-profesi ini seperti pengacara, dokter, akuntansi, arsitek, notaris, konsultan, sampai investor atau content creator yang dikeluarkan dari fasilitas PPh final UMKM. Jadi, mereka wajib menggunakan mekanisme umum PPh alias tidak lagi pakai tarif final sebesar itu 0,5%. Slide yang selanjutnya yaitu ada dampak penerapan kebijakan. Dari perubahan aturan tadi tentu ada dampak positif yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dari segi keadilan perpajakan, yang pertama tuh ada kebijakan ini bisa menciptakan level playing field yang adil dengan menyaring wajib pajak yang kapasitasnya ekonominya sudah lebih tinggi seperti para pekerja bebas, profesional, agak tidak lagi menikmati fasilitas khusus yang sebenarnya terutama bagi UMKM real. Yang kedua itu ada dari segi kepatuhan dan transparansi. Ini juga bakal mendorong pelaku usaha untuk membuat pembukuan yang lebih tertib dan transparan, sekaligus mencegah praktik kecurangan seperti pemecahan omset untuk omset demi menghindari pajak. Slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan atau penutup. Oke, kita sampai di ujung pembahasan. Kesimpulannya, PPh nomor 20 tahun 2026 ini adalah langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mencari keseimbangan. Dari satu sisi, tetap memberikan kemudahan bagi UMKM real. Tapi di sisi lain juga menutup celah penghindaran pajak demi terciptanya keadilan fiskal secara nasional. Sekian pemaparan sekian pemaparan materi dari saya. Untuk tugas manajemen perpajakan RA2 ini, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.